kami tim penasihat hukum terdakwa TB Asep Subuhi Esos bin Ahmad Baidowi memperoleh fakta-fakta selama proses persidangan sebagai berikut. 1. Bahwa semua mekanisme pengajuan dana hibah pada Biro Kesra Provinsi Banten telah mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada seperti apa yang telah tersebut dan terurai di atas. 2. Bahwa dana hibah diterima langsung oleh para pemohon dengan cara langsung masuk ke rekening dari masing-masing para pemohon, dalam hal ini pondok pesantren, dan tidak diterima oleh terdakwa sepeser pun. 3. Bahwa saudara jaksa penuntut umum dalam mendakwa dan menuntut terdakwa TB Asep Subuhi Esos bin Ahmad Baidowi hanya menggambarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi serta keterangan ahli yang bersumber dari berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan Kejaksaan Tinggi Banten, tidak menggambarkan dan tidak menguraikan secara utuh dan lengkap bukti-bukti berupa surat, keterangan saksi, keterangan ahli sebagaimana yang telah terungkap selama proses persidangan berlangsung dan terbuka untuk umum. 4. Bahwa bukti, saksi-saksi dan ahli yang diajukan oleh saudara jaksa penuntut umum tidak dapat menggambarkan secara utuh rangkaian peristiwa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa TB Asep Subuhi Esos bin Ahmad Baidowi, dan tidak ada kesesuaian dan hubungannya satu dan yang lainnya sebagaimana yang telah didakwakan dan dituntutkan oleh saudara jaksa penuntut umum dalam dakwaan dan tuntutannya. 5. Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh saudara jaksa penuntut umum yang telah diperiksa di ruang sidang yang mulia ini tidak ada tergambar dan terbukti secara meyakinkan kalau terdakwa TB Asep Subuhi Esos bin Ahmad Baidowi sebagai orang yang telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi seperti apa yang telah didakwakan dan dituntutkan oleh saudara jaksa penuntut umum dalam dakwaan dan tuntutannya. 6. Bahwa berdasarkan pasal 184 KUHP ayat 1, alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa dalam persidangan. Selain hal tersebut di atas tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. 7. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang administrasi pemerintahan pasal 83, sanksi administrasi ringan, sedang, berat dijatuhkan atas unsur proporsional dan keadilan. Junto sejalan dengan asas ultimum remedium dan doktrin restorasi justice. Dilanjutkan yang mulia. Majelis Hakim yang terhormat, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati, saudara terdakwa, hadirin sidang yang kami hormati. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kini tiba saatnya bagi kami, penasihat hukum terdakwa TB Asep Subuhi Esos bin Ahmad Baidowi, untuk menyampaikan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa TB Asep Subuhi Esos bin Ahmad Baidowi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan. 2. Membebaskan terdakwa dari tuntutan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana tersebut. 3. Menyatakan terdakwa TB Asep Subuhi Esos bin Ahmad Baidowi bebas demi hukum dan segera dikeluarkan dari rumah tahanan Pandeglang. 4. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat terdakwa TB Asep Subuhi Esos bin Ahmad Baidowi ke dalam kedudukannya semula. 5. Membebankan biaya perkara kepada negara, atau apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang kelas 1A
berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Hormat kami, tim penasehat hukum. Oke, sudah selesai dari pembelaan saudara Asep Fikri. Tambahan dari saudara? Ada yang